Hello Indonesia, this is your captain speaking. Apakah kalian tahu setelah publik menyaksikan permainan Tom Hai saat laga Persib Bandung menghadapi PSBS Biak malam tadi, muncul sebuah postingan di sosial media X yang menyebut jika Tom Hai seharusnya di-banned dari Liga Indonesia. Ya, sebuah ungkapan yang konteksnya karena rasa kagum atas apa yang ditunjukkan oleh seorang El Profesor bernama Tom Hai. Tom seharusnya di-banned dari Liga Indonesia karena visi, umpan, dan ketenangannya. Dia seperti bermain catur, sementara yang lain masih baru mulai belajar bermain catur. Liga ini belum siap untuk permainan semacam itu. Rasanya tampak berlebihan memang saat kita membaca tweet tersebut. Namun saat kita menelisik lebih dalam tentang apa yang terjadi malam itu, sungguh ada sebuah pertunjukan yang rasanya tak pernah kita saksikan sebelumnya dari seorang Tom. Coba kalian perhatikan baik-baik momen ini. Kita tahu dan semuanya pun tahu bahwa Tom punya spesialisasi dalam mengalirkan umpan panjang. Dan passing-passingnya pun sungguh akurat. Namun ia kerap dianggap lamban dan tak mobile dalam bergerak. Namun ketika melawan PSBS Biak, Tom seperti menunjukkan sesuatu kepada kita. Sesuatu yang sangat jarang ia tunjukkan ke publik sepak bola. Dia menari-nari di atas lapangan. Satu demi satu pemain lawan ia lewati. Dan gocekannya pun sungguh luar biasa. Bukan gocekan yang mendelay-delay bola tak jelas, tapi sebuah gocekan dengan progresif maju ke depan. Sungguh tak biasa bukan? Hal itu sungguh membuat kita terheran-heran bagaimana bisa seorang Tom Hai yang gaya permainannya bukan seperti itu, tiba-tiba justru saat menghadapi PSBS Biak, style permainannya berubah menjadi seperti Zinedine Zidane. Maka muncullah sebuah pertanyaan, apakah saat ia mendribel bola selincah itu, ia akan kehilangan umpan-umpan magisnya seperti yang biasa ia tunjukkan? Maka jawabannya, perhatikan saja ini baik-baik. Iya, bukan hanya sindiran sarkastik yang diminta agar Tom Hai di-banned dari Liga Indonesia, tapi juga banjir pujian yang datang dari berbagai penjuru. Dari komentator, rival, hingga para pendukung netral. Semuanya sepakat bahwa malam itu, Tom mampu mengubah setiap sentuhan bola menjadi seni yang membuat siapapun sulit memalingkan pandangannya. Sebuah simfoni yang indah dari seorang dirigen Tom Hai, pemimpin orkestra yang tidak hanya menciptakan nada indah, tapi punya jiwa yang bisa menghipnotis bagi para pendengarnya. Entah finishingnya yang jelek atau kipernya yang bagus, saya terhipnotis dengan penampilan Tom Hai. Teruntuk fans timnas, terima kasih untuk Tom Hai. Kini aku paham mengapa kita memanggilnya Profesor. Tadi Tom Hai pemain paling jago di lapangan, beda level dengan yang lain. Dan ribuan komentar senada yang kita saksikan berseliweran di sosial media yang memuji dan terkagum atas penampilan seorang Tom Hai di lini tengah Persib Bandung. Tom menggila, dan Persib pun menang secara meyakinkan atas PSBS Biak dengan skor 3-0 tanpa balas. Saking ngeri dan mobilenya permainan seorang Tom Hai, pelatih Persib Boyan Hodak pun tampaknya tak mengizinkan pemain andalannya itu bermain penuh 90 menit. Saat Tom sedang asyik menciptakan mahakaryanya di atas lapangan,
Boyan Hodak pun punya siasat lain. Ia tahu dengan permainan semacam itu biasanya kerap kali mengundang rasa frustasi lawan dan memancing lawan melakukan sebuah tackle berbahaya. Untuk berjaga-jaga dan Tom pun ditarik keluar. Namun yang menjadi pertanyaan kita semua, mengapa pemain ini yang biasanya sangat santai tiba-tiba justru menggila? Rasanya kita semua sepakat. Tom menjadikan pertandingan itu sebagai pelampiasan rasa sakitnya atas kegagalan ia membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Kita tentu telah menyaksikan bagaimana di antara seluruh punggawa timnas yang bermain melawan Irak malam itu, Tomlah sosok yang paling terpukul. Sosok yang benar-benar menunjukkan emosi luar biasa. Rasa sakit yang amat dalam, mirip seperti seseorang yang kehilangan harapan besarnya. Mimpi ke Piala Dunia memang menjadi mimpi terbesar seorang Tom Hai. Dengan usianya yang sudah menginjak 30 tahun, maka Piala Dunia 2026 adalah panggung yang ia harapkan akan menjadi destinasi terakhir yang menjadi puncak karirnya. Karena jikalau harus menunggu Piala Dunia 2030 mendatang, maka Tom Hai besar kemungkinan tak lagi membersamai timnas karena sudah keburu termakan usia. Semua punggawa timnas terpukul atas kegagalan itu, lebih-lebih lagi seorang Tom Hai. Maka mungkin inilah perbedaan antara pemain biasa dengan pemain sekaliber Tom Hai. Jika pemain biasa saat mereka sedih, saat mereka kalah, dan frustasi, mungkin mereka akan melampiaskan dengan hal-hal destruktif. Seperti melampiaskan kesedihan itu dengan mabuk-mabukan, ke klub malam, atau apalah itu namanya. Namun tidak dengan Tom Hai. Ia menjadikan Persib sebagai tempat pelampiasannya. Maka PSBS Biak sudah menjadi korban pertama dari kemarahan seorang Tom Hai. Kemarahan yang lahir bukan hanya dari kerja keras, tapi benar-benar hadir dari rasa sakit yang begitu amat dalam. Di awal kedatangannya ke Persib Bandung, kita masih ingat betul bagaimana wajah pemain ini begitu sumringah dan penuh semangat. Persib dengan segala kemegahan dan cintanya seolah langsung menjadi rumah kedua bagi Tom Hai. Ia tersenyum lepas, tertawa tulus, bahkan tanpa ragu meladeni para bobotoh yang memanggil namanya dari balik pagar stadion. Momen itu menjadi awal dari kisah cinta baru antara seorang pejuang dan kota yang menaruh seluruh harapannya padanya. Kini ada penampakan yang tak lagi sama. Dalam beberapa cuplikan video, sorot matanya tak lagi sehangat dulu. Yang tersisa hanyalah tatapan datar, bahkan sesekali kosong. Wajah yang dulu penuh gairah, kini tampak menyimpan beban yang tak kasat mata. Jelas kegagalan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia itu meninggalkan luka yang amat dalam bagi seorang Tom Hai. Pemain yang selalu memberikan segalanya untuk timnas Indonesia. Tom kini tampak seperti sedang berjuang melawan sesuatu yang tak bisa ia lawan dengan kaki dan bola. Itulah rasa trauma yang masih membekas yang ia dapatkan atas kegagalan timnas melaju ke Piala Dunia. Walaupun senyuman itu tak lagi sama, dan walaupun bara antusiasme itu tak lagi menyala sekeras dulu, Tom tetap berdiri sebagai sosok yang profesional untuk cintanya yang baru bernama Persib Bandung. Ia tak menjadikan kesedihan sebagai alasan untuk tenggelam, tak menjadikan kegagalan sebagai dalih untuk menurunkan performa. Justru di tengah luka dan rasa trauma yang masih mengendap, ia bangkit, menata ulang napasnya, dan menjawab semuanya dengan cara yang paling elegan. Lampiaskan saja semuanya lewat permainan di atas lapangan. Bersama Persib, Tom bermain seolah beban itu berubah menjadi bahan bakar. Umpan-umpannya tetap presisi. Visinya tetap tak ada duanya. Dan gocekannya seolah berbicara, "Aku belum selesai." Entah mimpi apa yang sedang dijalani Persib Bandung saat ini. Hingga bisa memiliki pemain seperti Tom Hai. Seorang maestro lini tengah yang bukan hanya menjadi penyeimbang antar lini, tapi juga menjadi seniman yang membuat permainan Persib sungguh nyaman untuk dinikmati.
Dan yang paling menarik, Tom Hai itu hitungannya bukanlah pemain asing, tapi kualitasnya bahkan melampaui banyak pemain asing yang pernah menginjak rumput di stadion GBLA. Ia bermain dengan elegan dan sesuai dengan khas Eropa, namun hatinya kini telah menyatu dengan Bandung. Dan kini setelah semua cerita itu, setelah air mata di timnas berubah menjadi bahan bakar untuk semakin menggila di Persib, setelah rasa kecewa itu bermetamorfosis menjadi energi yang membakar setiap jengkal lapangan, kita seakan diingatkan satu hal sederhana dari seorang Tom Hai. Bahwa seorang pemain besar tidak diukur dari seberapa sering ia menangis, tapi dari seberapa cepat ia bangkit. Malam itu melawan PSBS Biak, kita tak hanya menyaksikan performa kelas dunia. Kita menyaksikan lahirnya kembali seorang profesor yang bermain bukan hanya dengan otot dan teknik, tapi dengan jiwa yang terbakar. Dan lewat pertandingan itu pula, Tom membuktikan bahwa luka bukanlah akhir dari perjalanannya, tapi awal dari kebangkitan. Kini pertanyaannya tinggal satu. Setelah melihat bagaimana Tom menjadikan kesedihannya sebagai karya besar di atas lapangan, masihkah ada yang meragukan bahwa ia adalah salah satu gelandang terbaik yang pernah dimiliki Persib Bandung, bahkan mungkin terbaik yang pernah dimiliki Indonesia? Sebab pada akhirnya, saat yang lain menyerah pada rasa sakit, Tom justru menulis puisi dengan kakinya. Dan Persib kini punya maestro yang tidak hanya bermain untuk menang, tapi untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dan dengarkan ini baik-baik. Kita semua bersedih, kita semua hancur. Dan kita merasakan rasa sakit yang sama pas kegagalan timnas Indonesia ke Piala Dunia. Namun lihatlah Tom Hai. Apa yang ia tampilkan sungguh membuat kita semua jatuh cinta sekali lagi pada olahraga ini, pada indahnya olahraga bernama sepak bola. Bagi sebagian orang, Persib hanyalah sebuah klub sepak bola. Tapi bagi para pendukungnya, Persib adalah cara hidup. Mengenakan jersey Persib bukan sekadar soal warna, ini tentang kebanggaan, tentang sejarah, tentang rasa yang tak bisa diukir dengan kata-kata. Dan kini ada sosok yang menghidupkan semua makna itu. Dialah El Profesor Tom Hai. Maka tak heran manajemen Persib bahkan sampai mengeluarkan jersey edisi spesial Tom Hai X Persib Bandung. Jadi untuk kamu yang ingin membawa semangat Persib bahkan sampai ke rumahmu, maka silakan koleksi minimal 1 jersey original Persib ini di lemari kalian.